Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Ainatun Nuri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dari pendidikan kewarganegaraan ialah suatu upaya sadar dan yang telah terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk warga negaranya dengan memupuk jati diri dan moralitas bangsa sebagai dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam bela negara demi keberlanjutan kehidupan dan kejayaan bangsa dan bernegara. Hakikat pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan, yaitu membelakangi masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila baik dengan negara ataupun sesama manusia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 latar belakang, yaitu secara etimologis, yuridis, serta terminologis. Latar belakang secara etimologis yaitu berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni kata pendidikan serta kata kewarganegaraan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang dimiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum, serta politik. Latar belakang secara yuridis yaitu pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta rumusan Pancasila. Selain itu, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan juga tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah dan MPR. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air serta kebangsaan. Sedangkan latar belakang secara terminologis yaitu pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan memiliki visi misi, yaitu misi pertama menyelenggarakan dharma pendidikan dan pengajaran yang akademis dan juga profesional di bidang pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada ilmu-ilmu politik, hukum, dan juga moral atau filsafat. Kedua, menyelenggarakan dharma dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan juga dengan berdasarkan hasil penelitian di bidang pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada rumpun keilmuan yaitu politik, hukum, filsafat, dan moral. Ketiga, melaksanakan dharma penelitian yang mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang dapat mendukung dharma pendidikan dan juga pengajaran serta pengabdian kepada masyarakatnya. Di bidang pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada ilmu-ilmu politik, hukum, dan juga moral atau filsafat. Keempat, mengembangkan sistem kelembagaan program studi yang memiliki jati diri kependidikan, sehingga mampu menghasilkan tenaga kependidikan yang juga memiliki keunggulan kompetensi dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Kelima, mengembangkan peran kelembagaan suatu program studi untuk dapat menjadi salah satu pusat pengembangan dan pembaharuannya pendidikan kewarganegaraan, dengan sejalan dan kepentingan nasional dan juga kesadaran sebagai warga global. Keenam, mengembangkan sistem kelembagaan yang mampu menjadi salah satu dari institusi yang berperan dalam membangun watak bangsa demi untuk terwujudnya masyarakat warga yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Ketujuh, dengan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan semangat dan kebebasan akademik dan juga untuk menjunjung nilai-nilai keindonesiaan dan menginternalisasikan karakter ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Dan visi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu pada tahun 2025 akan terwujudnya suatu program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mampu untuk menghasilkan tenaga kependidikan dan di bidang pendidikan kewarganegaraan yang bertakwa, mandiri, cendekia, berwawasan global,
memiliki kompetensi untuk membentuk warga negara yang baik, memiliki suatu kesadaran yang moral, memiliki kesadaran politik, dan memiliki kesadaran hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ruang lingkup yang mengenai pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, keterbukaan dan jaminan keadilan. Kedua, norma, hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Ketiga, hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM. Keempat, kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Keenam, kekuasaan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dengan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan pers dalam masyarakat demokrasi. Ketujuh, Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. 8. Globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan mengevaluasi globalisasi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.